Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para penonton yang saya muliakan dan Allah muliakan, semoga limpahan rahmatnya Gusti Allah selalu diturunkan kepada kita, karena alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji kitab A'malul Qulub. Akan tetapi sebelumnya, marilah kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada musannif daripada kitab A'malul Qulub, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila musannif min hadzal kitab, summa ila masyayikhana nafa'ana Allah bihim wa satara uyubahum fid dharaini, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tulisan yang ada di baju saya. Jadi tulisan yang ada di baju saya ini mungkin hanya terlihat tulisan "Tuhan tidak perlu dibela" dengan gambar foto Gus Dur di sebelahnya. Akan tetapi mungkin kalau memang tidak terlihat, tulisan yang di bawahnya itu bertulis, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula rasa dan sikap toleransinya. Artinya, karena seseorang ini semakin luas pemahamannya, semakin luas wawasan keilmuannya, maka yang terjadi adalah orang tersebut tidak mudah menyalahkan orang lain. Orang tersebut tidak mudah mengklaim atau menjudge dan menghakimi orang lain bahwa orang tersebut itu salah. Dan ini sangat penting untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah pluralitas ragam suku budaya di bangsa Indonesia ini. Jadi untuk kedepannya, jangan pernah bosan dan jangan pernah lelah untuk mencari ilmu, supaya tujuan dari ilmu itu sendiri adalah kita lebih bijaksana lagi dalam melihat persoalan-persoalan dan juga melihat realita kehidupan, khususnya yang ada di negara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pembahasan. Setelah kemarin kita mempelajari betapa pentingnya mempelajari ilmu yang berkaitan dengan anggota yang sangat mulia, yaitu hati. Mempelajari hati di sini ternyata begitu penting, dikarenakan sebagaimana yang saya bacakan kemarin, in soluhat a'maluna. Apabila hatinya benar, maka benar pula atau baik pula tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan apabila rusak hatinya, maka rusak pula segala tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Setelah kita mempelajari betapa pentingnya ilmu yang berkaitan dengan hati itu,
Sekarang kita masuk ke dalam materi pembahasan apa yang disebut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tahdidul muradi bil qalbi, ay hadza tahdidul muradi bil qalbi. Utawi iki iku melanggeri kang den karepake bil qalbi kelawan ati. Wal maksudu utawi kang den maksud bihadzal istifhami kelawan iki amrih faham. Huwa iyo al maksud iku bayanul udwi mertelaake anggota al mas'uli kang den takon anit ta'asuri saking tompo labet wal istijabati lan nyembadani asyu'uriyati kang bangsa pengrasa wa anil mahali lan saking panggonan alladzi kang yahsulu hasil bihi kelawan al mahali opo at-ta'aqqulu angen penalaran wat tafkiru lan mikir wal fahmu lan faham wa anil mahali lan saking panggonan alladzi yahsulu kang hasil bihi kelawan al mahal opo al aqlu akal wat tadabburu lan ngatur wal ikhbatu lan andap asor maring ahad atau Allah wat tawakkulu dan tawakal wathiqatu lan kumandel wama ila zalika lan perkara maring mengkono al-madhkur minal umuri saking piro-piro perkara allati najidu kang nemu sapa kita fi qulubina ing dalem piro-piro ati kita. Hal huwa al-qalbu ana toh utawi al-qalbu iku al-qalbu ati alladzi kang fi sadri ing dalem dodo am huwa utawi allati iku ad-dimagu otak. Aku lu ngucap sapa ingsun al-qalbu utawi ati iku lahu tetep kedue al-qalbu iku maknayani utawi makna loro. Unzur al-maqayis fil lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang apa yang disebut dengan hati itu, supaya nanti ke depannya kita bisa memahami dari perspektif pandangan Kiai Musannif di sini. Sudah selayaknya kita menyamakan dulu, kita atur dulu agar pemikiran kita ini menyepakati, kita sepakat bahwa yang dimaksud hati di sini adalah sebagaimana apa yang akan diutarakan oleh Kiai Musannif. Karena terkadang kesalahpahaman itu atau miskomunikasi sendiri itu terjadi karena akibat tidak sefahamnya antara satu orang dengan orang yang lain. Sebagaimana kalau memang saya menyebutkan mobil itu beroda 4, maka apa yang ada di dalam pemikiran saya tentunya harus diikuti oleh orang-orang yang ingin memahami apa yang saya maksud. Seperti ungkapan mobil itu beroda 4, maka harus dikesampingkan orang-orang yang berpikiran bahwa mobil itu
memiliki roda 3. Sebagaimana di dalam kasus lain, apabila saya mengatakan saya ingin naik mobil yang bagus, mungkin sebagian orang memikirkan mobil yang bagus itu adalah mobil Alphard. Sebagian yang lain memikirkan bahwa mobil yang bagus itu adalah mobil Fortuner. Akan tetapi mobil bagus di sini yang saya maksud adalah ya setidaknya mobilnya bisa jalan dan ada AC-nya. Nah, jadi memang pemikiran-pemikiran seperti ini ketika di awal pembahasan harus disepakati bersama. Jadi kembali ke dalam pembahasan apa yang disebut dengan hati. Wal maqsudu bihadzal istifham huwa bayanul udwi al-mas'uli an ta'assuri wal istijabati asy-syu'uriyah. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman ini adalah menerangkan tentang salah satu anggota yang ditanyakan. Jadi yang dimaksud hati adalah at-ta'assuri wal istijabati asy-syu'uriyah. Bagian dalam anggota tubuh yang menerima sesuatu yang bersifat perasaan. Saya ulangi lagi, jadi yang dimaksud dengan hati adalah sesuatu bagian dalam tubuh yang menerima suatu bentuk perasaan. Jadi di mana-mana kita merasakan senang, di mana-mana kita merasakan sedih, di mana-mana kita merasakan bahagia, emosi, marah, hampa, sinyal-sinyal tersebut yang mengeluarkannya adalah hati. Kita bisa mengetahui orang itu sedang dalam keadaan sedih, orang itu dalam keadaan senang, maka yang menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan, sinyal-sinyal kesedihan, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Karena tentunya hati di sini memiliki hubungan dengan perasaan. Wa anil mahalli alladhi yahsul bihi at-ta'akkul. Lalu kemudian ditambahkan kembali oleh Kiai Musannif di sini bahwasanya yang dimaksud dengan hati adalah tempat yang menghasilkan pemikiran, tempat yang menghasilkan penalaran, wat tafkiri dan juga pemikiran, wal fahmi serta kepemahaman. Sebagaimana kita sehari-hari terkadang suka memikirkan sesuatu atau memahami sesuatu, maka sejatinya hal tersebut dihasilkan oleh hati. Wa anil mahalli alladhi yahsulu bihi al-aqlu wat tadabbur. Lalu penjelasan hati di sini semakin diperinci lagi oleh Kiai Musannif dengan ungkapan bahwasanya hati di sini adalah al-mahallu alladzi yahsulu bihi al-aqlu. Hati adalah tempat hasilnya akal dan juga apa-apa yang mengatur. Wal ikhbat dan juga rasa tawadu terhadap Sang Pencipta, wat tawakkul serta rasa tawakal, wathiqatu dan juga keyakinan atau kepercayaan. Wa ma ila dzalika minal umuri allati najiduha fi qulubina. Dan juga perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan yang mana kita menemukan di dalam hati kita. Sebagaimana kita menemukan perasaan, kita bisa merasakan perasaan, ada juga kalanya kita itu memikirkan sesuatu, ada juga kalanya kita itu mengatur anggota tubuh, adanya rasa tawadu terhadap Gusti Allah,
adanya rasa tawakal terhadap Gusti Allah serta keyakinan terhadap Gusti Allah di sini yaitu dihasilkan dari dalam hati. Lalu timbul pertanyaan, hal huwa al-qalbu allazi fi shodri am huwa ad-dimag? Apakah yang dimaksud al-qalbu di sini adalah qalbun atau hati yang ada di dalam dada, atau yang disebut qalbun di sini adalah otak? Karena sebagaimana yang mafhumnya kita ketahui atau pada umumnya kita ketahui, ketika seseorang sedang pusing memikirkan sesuatu, maka yang dipegangnya adalah kepala. Lalu ada juga beberapa ungkapan yang viral di tengah-tengah generasi milenial di sini. Ketika menemukan suatu persoalan yang sulit, maka dia akan berkata, otak saya rasanya ingin pecah. Jadi dari ungkapan tersebut ada indikasi mengatakan bahwasanya segala pemikiran dan akal itu berasalnya dari otak. Maka dari sini perlu diluruskan kembali suatu pemahaman agar kedepannya itu lebih saling memahami antara satu dengan yang lain, dan juga harus ada kesepakatan di antara Kiai Musonif dengan pembaca bahwa yang dimaksud hati oleh Kiai Musonif adalah ini yang akan dijelaskan. Lalu kembali ke dalam pertanyaan. Jadi yang disebut al-qalbu di sini apakah yang ada di dalam dada atau yang bertempat di dalam otak? Lalu Kiai Musonif menjawab, al-qalbu lahu ma'nayani. Jadi al-qalbu atau hati itu memiliki dua makna. Lafadz qalbun di sini kalau kita ingin telisik lebih lanjut, seperti yang diungkapkan Kiai Musonif, bahwasanya qalbun di sini memiliki dua makna. Al makna utawi makna al awwalu kang kawitan, wa huwa utawi makna al awwal, anna hadhil lafdzata temen setuhune iki lafad iku tadullu nuduhake opo hadhil lafdzah ala khalisi syai'i ingatase murnine suwiji-wiji, wa syarifihi lan mulyane suwiji-wiji. Fasyai'u mongko utawi suwiji-wiji al khalisu kang murni, asyarifu kang mulya, iku yuqalu den sebut lahu maring asy opo qalbun ati. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya lafadz qalbun itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu huwa anna hadhil lafdzata tadullu ala khalisi syai' wa syarifihi. Makna yang pertama ini memberikan penjelasan bahwasanya yang disebut dengan qalbun adalah suatu lafaz yang menunjukkan pada murninya sesuatu dan mulianya sesuatu. Maka sesuatu yang murni dan mulia itu disebut sebagai qalbun. Lalu bagaimana dengan makna hati yang kedua? Makna hati, makna qalbun yang lain atau qalbun memiliki makna yang lain, yaitu wal makna utawi makna al-akhiru kang akhir utawa kang weneh, iku yadullu nuduhake apa makna ala raddi syai'in ingatase nolak suwiji-wiji, ala syai'in ingatase suwiji-wiji kang meneh, min jihatin saking arah suwiji ila jihatin maring arah kang meneh atau kang liyo.
kama aqlabu seperti kaya oleh molak malik utawa malik sapa ingsun hadhil haqibata ing iki koper. Aku lu ngucap sapa ingsun qalabtu malik sapa ingsun ha ing al haqibah wa qalabtu lan malik sapa ingsun ats-tsauba ing baju utawa dodot. Fahadza mongko utawi iki qalbun iku min ma'anil qalbi saking atau setengah saking piro-piro maknane qalbun utawa hati. Makna yang kedua di sini menjelaskan bahwasanya lafadz qalbun di sini yadullu ala raddi syai'in ala syai'in min jihatin ila jihatin, yaitu membolak-balik sesuatu dari posisi satu kepada posisi yang lain. Sebagaimana ungkapan aqlabu hadhil haqibah, saya membalikkan koper ini. Dan juga sebagaimana ungkapan yang lain mengatakan qalabtu ats-tsauba, saya membalikkan pakaian ini. Maka dari ini bisa diambil kesimpulan fahadza min ma'anil qalbi. Maka dari itu apa yang tadi disebutkan itu adalah sebagian dari beberapa makna atau definisi dari lafadz qalbun atau hati. Wal maksudu utawi kang den maksud huna ing dalem iki bab utawa ing dalem kene-kene bab huwa yo al maksud iku al makna al awwalu kang awal utawa kang kawitan. Fa qalbul insani mongko utawi atine menungso wa qalbu ghairil insani lan atine sakliyane menungso iku sumia den arani opo al qalbu bidzalika kelawan mengkono al qalbu li annahu krana temen setuhune al qalbu iku akhlasu syai'in luwih murnine sewiji-wiji fihi ing dalem qalbun wa arfa'uhu lan luwih luhur-luhure syai' li'annal khalisa krana temen sutune kang murni min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji wal asyrafa lan luwih mulyane min kulli syai'in saking tiap suwiji-wiji iku yuqalu den arani lahu maring al khalis apa qalbun ati. Idan lamun kono al muradu utawi kang den maksud bil qalbi kelawan ati huna ing dalem kene-kene iku huwa yo al qalbu iku huwa al murad makna al makna iku makna al awwalu kang awal min hazainil makna yaini saking iki-ikilah makna loro. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai tentang yang dimaksud dengan hati. Lalu kemudian Kiai Musannif di sini menegaskan kembali bahwasanya yang dimaksud hati
di dalam kitab ini adalah definisi hati yang pertama atau definisi lafadz qalbun yang pertama. Fa qalbul insani wa qalbu ghairul insani summiya bidzalika. Maka qalbul insan atau hati seseorang dan juga hati selain manusia itu disebut sebagai qalbun. Li'annahu, karena sesungguhnya qalbun di situ adalah akhlasu syai'in fihi. Karena sesungguhnya, kenapa disebut qalbun di sini? Karena sesungguhnya qalbun di situ adalah sesuatu yang paling murni. Wa arfa'uhu, dan juga sesuatu yang paling tinggi. Li'annal khalisa min kulli syai'in wal asyrafu min kulli syai'in yuqalu lahu qalbun. Karena sesungguhnya sesuatu yang murni dari tiap-tiap sesuatu dan sesuatu yang mulia dari tiap-tiap sesuatu itu disebut sebagai qalbun atau hati. Atau mungkin di sini kita memiliki pemikiran yang lain, yaitu qalbun di sini juga bisa disebut sebagai inti. Jadi inti dari segala sesuatu yang murni serta memiliki kedudukan yang tinggi itu disebutnya hati. Idzan al-muradu bil qalbi huna huwa al-makna al-awwalu min hadzainil ma'nayaini. Maka dari itu yang dimaksud dengan hati di dalam kitab ini yaitu definisi hati yang pertama dari dua makna definisi hati yang tadi telah disebutkan. Walarubbama lan yakti mesti qila den ucapake lahu maring qalbun opo qalbun likasroti taqallubihi krana akehe molak malie qalbun fahuwa mongko utawi qalbun iku katsiru taqallubi akehe molak malik bil khawatiri kelawan kerentek wal waridati lan pira-pira perkara kang tumeka wal afkari lan pira-pira pikiran wal aqaid lan pira-pira hubungan. Yataqallabu molak mali ala sahibihi, yataqallabu molak mali apa qalbun ala sahibihi ing atase kang duweni qalbun finniyati ing dalam niat wal iradati lan pira-pira kepengen kasiron kelawan akeh. Dan salah satu sisi lain mengapa hati itu disebutnya qalbun, karena hati di sini juga memiliki kondisi yang selalu berubah-ubah. Seperti halnya kita ketahui di awal tadi bahwasanya qalbun itu selain memiliki makna yaitu hati, qalbun sendiri juga memiliki makna yaitu bolak-balik. Lalu kenapa hati itu disebut qalbun? Salah satu di antara alasannya karena qalbun di sini atau hati di sini selalu memiliki kondisi yang berubah-ubah. Berubah-ubahnya di sini karena bisa jadi karena beberapa kekhawatiran yang datang dan juga berbagai macam pemikiran, serta di dalam hati juga ada banyak perubahan yang mengenai tentang keyakinan serta keterikatan antara satu hal dengan hal yang lain. Wa yataqallabu ala sahibihi fin niyati wal iradati katsiran. Sebagaimana hati juga dapat merubah orang yang memilikinya di dalam berbagai macam niat
dan juga keinginan-keinginan. Sebagaimana contohnya, ada beberapa orang yang mungkin memiliki suatu pemikiran tertentu, lalu tidak lama kemudian dia berubah kepada pemikiran yang lain. Karena kondisi hatinya berubah, maka itu disebut qalbun. Begitu juga di dalam pemikiran dan juga hubungan. Terkadang hubungan di sini selalu berubah-ubah, bahkan berpindah-pindah. Maka dari itu, karena kondisi hati yang terkadang memang tidak stabil, itu disebutnya qalbun. Kama annahu, seperti keterangan annahu temen setuhune qalbun iku katsirut taqallubi, akehe bolak-balik min halin ila halin, saking tingkah suwiji ila halin maring tingkah kang meneh. Yataqallabu molak-malik apa qalbun min hadiyin saking pituduh ila dolalatil maring sasar. Hal ini kemudian dipertegas kembali oleh Kiai Musannif dengan memberikan suatu contoh, yang mana sebagaimana hati di sini selalu berubah-ubah dari kondisi satu terhadap kondisi yang lain, sebagaimana hati juga bisa berubah-ubah dari asalnya mendapatkan hidayah hingga berubah menjadi jatuh ke dalam kesesatan. Hal ini dikarenakan hati yang memang kondisinya tidak stabil sehingga bisa berubah-ubah dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Wa min imanin ila kufrin, lan saking keimanan ila kufrin maring kekafiran. Au nifakin utawa kemunafikan. Sebagaimana juga hati bisa berubah dari kondisi satu terhadap kondisi yang lain, begitu juga hati bisa berubah dari kondisi keimanan berpindah kepada kekufuran atau kemunafikan. Walihaza lan krono iki kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yukthiru ngakehake sapa Kanjeng Nabi ayyakula yen tangucap sapa Kanjeng Nabi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Karena kondisi hati yang selalu berubah-ubah, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita, bahkan Rasul sendiri memperbanyak dalam mengucapkan suatu doa, yaitu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini pada jalan agamamu. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Yang mana hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mungkin dari situ materi pengkajian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.